Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 untuk presentasi terkait pengaruh harga, kualitas, produk, dan citra merek terhadap loyalitas konsumen produk kerupuk kulit dua saudara. Dengan saya sendiri, Arya Kusendrawan dengan NIM 6424008. Dan saya Eri Premalutfiani dengan NIM 6424089. Saya Rani Octavia dengan NIM 642400123. Eh, dan saya Rizky Alif Kurniawan dengan NIM 642400173. Baik, kita akan memulai. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Perkembangan industri makanan ringan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu merek yang memiliki tempat khusus di hati konsumen adalah kerupuk kulit dua saudara. Namun, meskipun kerupuk kulit dua saudara telah dikenal luas, pabrik tersebut perlu memahami sejauh mana harga, kualitas produk, dan citra merek mereka mempengaruhi loyalitas konsumen. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor tersebut dan memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruhnya terhadap keputusan pembelian dan loyalitas konsumen. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen produk kerupuk kulit dua saudara? Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen produk kerupuk kulit dua bersaudara? Yang ketiga, sejauh mana citra merek mempengaruhi loyalitas konsumen produk kerupuk kulit dua bersaudara? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Alif. Ya. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Dan yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen produk kerupuk kulit dua saudara. Dan yang kedua adalah eh, untuk mengidentifikasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen produk kerupuk kulit dua saudara. Dan yang ketiga adalah eh, untuk mengevaluasi pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen produk kerupuk kulit dua saudara. Kemudian selanjutnya ada eh, manfaat penelitian. Kemudian yang pertama yaitu bagi penjual kerupuk kulit dua saudara, eh, dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pengaruh harga, kualitas produk, dan citra merek terhadap loyalitas konsumen. Kemudian yang kedua, bagi peneliti dan eh, akademisi, yaitu dapat menambah kasanah pengetahuan mengenai teori loyalitas konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian bagi bagi konsumen eh, dapat memberikan pemahaman lebih kepada konsumen tentang pentingnya faktor harga, kualitas, citra merek dalam menentukan pilihan produk. Kemudian bagi industri makanan ringan eh, dapat menjadi referensi bagi pelaku industri makanan ringan lainnya eh, dalam memahami bagaimana mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen dan menjaga daya saing produk mereka. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, itu ada ruang lingkup penelitian, di mana dari harga itu pembahasannya mencakup faktor-faktor seperti kewajaran harga dan juga perbandingan harga dengan produk sejenisnya. Lalu untuk kualitas produk, itu menganalisis bagaimana kualitas produk itu tercipta. Lalu ada citra merek, di mana eh, ini metodenya melihat bagaimana persepsi konsumen terhadap citra merek kerupuk kulit dua saudara. Lalu ada
loyalitas konsumen, di mana ini mengukur seberapa besar loyalitas konsumen terhadap produk kerupuk kulit dua saudara. Dan juga ada tentang lokasi, di mana penelitian ini akan dilakukan di wilayah yang menjadi pasar utama kerupuk kulit dua saudara. Next. Lalu ada sistematika penulisan, di mana itu ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan juga sistematik penulisan. Lalu Nggak bab ada. 2-nya ada tinjauan pustaka yang berisi deskripsi konseptual, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan juga hipotensi penelitian. Lalu di bab 3-nya itu ada metodologi penelitian, di mana desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, variabel, dan metode pengumpulan data. Lalu yang terakhir itu ada metode analisis data. Terus juga ada bagian daftar pustaka, dan yang terakhir itu bagian lampiran. Next. Lalu ada tinjauan pustaka. Dalam deskripsi konseptual ini, harga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas konsumen. Artinya, harga yang berlebihan akan beresiko terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan untuk kualitas produk tersendiri ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. Artinya, kualitas produk yang dimiliki, ketepatan fungsi dan nilai yang dibutuhkan konsumen akan menimbulkan rasa ingin membeli berulang kali atau loyalitas konsumen. Lalu ada penelitian relevan di mana pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen, bahwa harga berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian ulang konsumen. Dari harga yang sesuai dengan nilai produk dapat memperkuat loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Lalu ada kerangka berpikir, di mana dalam kerangka ini pemikirannya ini ke rangka konseptual mengenai bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, agar lebih mudah dipahami dan juga diharapkan akan memberi gambaran mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Selanjutnya akan diperjelas kembali oleh Kak Lani Ayu. Oke, selanjutnya bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas produk, dan citra merek terhadap loyalitas konsumen produk kerupuk kulit dua saudara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang memungkinkan pengumpulan data dari banyak responden untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kemudian yang kedua ada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen yang membeli dan mengonsumsi produk kerupuk kulit dua saudara, dan sampel yang diambil untuk penelitian ini berjumlah 50 konsumen kerupuk kulit dua saudara yang telah membeli produk tersebut. Kemudian yang ketiga ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada harga, variabel X1, kualitas produk X2, citra merek X3, dan loyalitas konsumen, variabelnya Y. Selanjutnya, yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang Mau mengukur pulang boleh? persepsi konsumen Pulang ya? terhadap harga, kualitas produk, citra merek, dan loyalitas Dengerin konsumen. itunya sambil itu. Kemudian yang kelima, teknik analisis data. Beberapa teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam mengolah hasil data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik atau uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan analisis regresi berganda. Tidak hanya itu, pengujian hipotesis penelitian ini meliputi uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji T, dan analisis determinasi berganda variabel R. Selanjutnya, bab 4 menutup. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti harga, kualitas produk, dan citra merek
memiliki peran penting dalam membentuk loyalitas konsumen, memberikan gambaran jelas tentang bagaimana pendekatan kuantitatif dengan survei dan analisis regresi berganda akan digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi perusahaan dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan loyalitas konsumen dan memperkuat posisi produk di pasar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 9, ya ada beberapa catatan. Yang pertama yang saya mau tekankan, ya tadi rumusan masalah, judulnya hampir sama dengan kelompok 8 ya. Cuman Y-nya yang berbeda dengan kasusnya apa yang tadi di mana Indomie sekarang di kerupuk kulit ya. Sebenarnya sama ya, berarti poinnya hampir sama ya. Tadi saya rumusan masalahnya teman-teman tolong diperbaiki ya. Rumusan masalahnya itu teman-teman hanya meneliti tentang pengaruh ya, pengaruh merek, citra merek terhadap tadi loyalitas, terus tadi ada berapa? Ada 3, Pak. Ada harga, citra Harga merek, ya, kualitas, harga, citra merek sama kualitas produk. Kualitas produk. kualitas produk ya. Harga, kualitas produk, ini 3 nih, ini 4 nih ya. Jadi X1-nya ada 3, harga, kualitas produk, dan citra merek terhadap loyalitas. Berarti rumusan masalahnya ada 4 ya. Yang keempatnya itu jadi secara bersama-sama, secara simultan. Nanti di skripsi teman-teman itu pasti harus ada uji F. Uji F itu adalah uji secara bersama-sama. Apakah harga, kualitas produk, dan citra merek ini bersama-sama nggak berpengaruhnya berapa terhadap loyalitas konsumen produknya ya. Jadi rumusan masalahnya itu apakah ada pengaruh harga terhadap loyalitas, apakah ada pengaruh kualitas terhadap produk, kualitas produk terhadap loyalitas, apakah ada pengaruh citra merek terhadap loyalitas, dan yang terakhir, yang keempatnya adalah apakah ada pengaruh harga, kualitas produk, citra merek terhadap secara bersama-sama terhadap loyalitas konsumen. Ya, itu rumusan masalahnya. Berarti hipotesisnya teman-teman juga harus 4. Ya, diduga ada pengaruh harga, diduga ada pengaruh secara signifikan dan positif dan signifikan terhadap harga terhadap loyalitas. Diduga ada pengaruh kualitas produk ya secara positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen ya. Itu. Jadi rumusan masalahnya tolong diperbaiki ya. Terus kerangka pemikirannya mana? Ada? Sepertinya kerangka pemikirannya nggak ada ya di bab 2. Nah, kerangka pemikirannya tolong dibuat ya. Jadi bab 2 itu teman-teman kelompok 9 ya, cari penelitian yang lain ya. Nanti tadi kelompok 6 itu sudah menjelaskan ada penelitian terdahulu, malah kelompok 6 sampai 10 penelitian. Itu bagus. Kalau di skripsi itu nanti hanya 5 saja, 5 atau 4 cukup ya. Nggak usah banyak-banyak 10, 5 sampai 4 aja ya. Untuk penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu ya. Orang yang sudah meneliti tentang harga, citra merek, kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Ya, teman-teman cari kasusnya di mana. Ya, tadi ada Indomie, ya kasusnya contohnya. Ya, gimana hasilnya? Nah, itu. Terus yang penting kerangka pemikirannya. Kerangka pemikirannya mana? Dibuat, ya. Jadi ada 3, ada hipotesisnya. Nah, di habis kerangka pemikiran, hipotesisnya mana? Ya, itu. Untuk kelompok berapa? 9 tolong diperbaiki ya. Ya, Pak, baik. Baik, Oke, Pak. Terima kasih, untuk Pak. kelompok 9 silakan ditutup. Persiapan untuk kelompok terakhir, kelompok 10. Silakan. Itu saja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.